Nah kawan-kawan, ini dia Black Charcoal Sus Vanilla Rum. Selamat mencoba. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Halo kawan-kawan, apa kabar? Hari ini di Holland nih lagi panas, jadi kita bisa pakai baju lengan pendek. Senang sekali, tapi dia angin dingin ya. Jadi kalau kamu orang naik sepeda begitu, jangan, harus tetap pakai jaket. Kalau tidak pulang kita masuk angin. Nah kawan-kawan, hari ini akhirnya saya selesai praktek-praktek dan bikin yang saya mau bikin. Jadi seperti judul, kue sus. Seperti dari awal-awal bikin vlog, kalau tidak salah tuh sudah ada 2 atau 3 dari subscriber yang request bikin kue sus. Terus dari saya punya sepupu dan saya punya kakak juga ada minta. Jadi akhirnya sekarang saya pikir idenya tuh saya mau bikin semua ilmu yang saya punya tentang kue sus. Saya akan kasih jelaskan buat kalian kenapa begini, kenapa begitu, apa karena kue sus itu gampang-gampang susah dan sangat enak dimakan kawan-kawan. Jadi hari ini saya mau kasih tunjuk kamu dari sus yang manis dan yang asin sampai sus yang saya buat resepnya baru. Ya, jadi saksikan baik-baik dan dengar baik-baik karena banyak sekali saya punya pengalaman yang saya alami selama ini dalam membuat kue sus. Orang bilang itu kalau kita bisa bikin kue sus berarti kita tuh orang sabar. Kalau kita bisa bikin kue sus sampai jadi berarti kita tuh orang sabar. Karena inti dari dalam kue sus itu bukan cuma karena dia punya resep, tapi cara bakarnya. Oke? Jadi saya akan tunjuk kalian di saya punya video kue sus ini. Karena kebetulan ini kue sus bukan satu macam saya bikin, ini berapa macam. Jadi saya akan kasih bikin satu persatu videonya. Ya, jadi buat kalian jadi lebih pendek supaya pas kalian mau bikin yang ini tinggal klik video yang ini. Sekarang kita langsung bikin hias yang ada di sini. Nah, kita bikin yang koal. Jadi ini saya punya tepung terigu ya. 110 ya. Terus kakao gram ya. Dan ini bambu charcoal, kita taruh sedikit juga teman-teman ya, sekitar segini, sekitar 3 gram dulu, nanti sebentar kalau kurang kita tambah ya. Sekarang kita aduk teman-teman. Terus kita ayak. Timbangan yang sama teman-teman, air 200 gram. Yes. Nah teman-teman, sekarang mentega sama seperti yang resep tadi, 100 gram ya. Yes, dan sedikit garam. Yes, dan air tadi. Dan ini kita masak lagi kayak tadi ya sampai mendidih. Nah kawan-kawan, seperti tadi kita ayak juga ini ya. Tapi setelah kita campur, nah kawan-kawan, ini saya suka nyala api dan lagi kita kasih mendidih dulu ya.
Nah, setelah mendidih begini kawan-kawan, ya mentega sudah hilang. Ini masih ada sedikit. Nah, kan ini sudah mendidih, kita kasih kecil api. Baru kita kasih masuk ini tepung tadi. Kita aduk teman-teman. Aduk brutal sedikit teman-teman supaya dia tidak gumpal. Tapi jangan sampai tumpah ya. Ini kira-kira. Supaya dia licin teman-teman. Kasih mati api sebentar, aduk, kasih licin dulu ya. Nah kawan-kawan, sekarang kasih nyala api sebentar sambil aduk sampai kamu yakin terigu ini dia sudah masak. Terus kita sekarang kasih mati dan kita dinginkan lagi. Yes. Nah, sekarang kita dinginkan kawan-kawan. Kita pakai tempat yang bekas tadi, yang merah, karena ini hitam teman-teman. Jadi jangan takut, merah pasti kalah. Yes, kamu udah lihat. Sekarang kita kasih dingin lagi sambil tunggu ini dingin, kita kasih keluaran dari oven. Oke kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini saya punya adonan sudah hangat-hangat kuku. Sekarang saya pakai mixer untuk campur telurnya. Tapi kawan-kawan, kalau kalian mau pakai kayu ataupun whisk juga boleh. Jadi ini telur saya tambahkan satu persatu, campur satu dulu sampai tercampur rata, terus tambahkan lagi satu sampai tercampur rata, dan terakhir mixer lagi sampai tercampur rata ya. Nah terakhir kawan-kawan, kasih masuk baking powder 2-3 gram ya, kayak tadi. Kita pakai saringan supaya jangan ada yang gumpal-gumpal ya. Sekarang kita mixer sebentar. Ya. Nah teman-teman, sekarang saya campur rata supaya akses yang di atas atau adonan yang di atas yang tidak tercampur rata tercampur semua. Setelah itu saya siapkan untuk dikasih masuk ke dalam kantong spautan seperti begini, dan setelah itu kita spout di atas talang. Kali ini karena yang tadi bakar yang merah bikin besar ternyata tidak sama matangnya, jadi sekarang saya bikin yang charcoal ini semuanya sama besar ya, supaya matangnya semua sama. Nah ini sudah kawan-kawan. Sekarang kita pakai air lagi, kasih hilang kuncup-kuncup tajam daripada adonan supaya pas di oven itu bagian kuncup itu tidak kering duluan dan hangus ya. Dan setelah itu kita masukkan di dalam oven.
sekarang saya bakar kira-kira tadi kita bakar 25 menit, sekarang saya mau bakar 30 menit teman-teman ya. Nah teman-teman, ini saya sudah kasih 30 menit ya. Terus kita lihat oven. Nah ini dalam oven teman-teman ya. Jadi sekarang saya sudah bikin semuanya sama besar, tidak seperti yang tadi. Yang tadi dua ini agak kempes ya, karena tidak terlalu gede, tapi ini perfect ya. Nah jadi ini saya bakar api atas bawah kawan-kawan 200 derajat, oke? Nah nanti sebentar saya update pas setelah 10 menit, oke? Nah kawan-kawan, ini 12 menit. Nah ini update-nya sesuai yang saya mau. Nah kawan-kawan, ini 3 menit dari 30 menit tadi. Sekarang kita lihat ke oven. Nah ini dia hasilnya kawan-kawan, ternyata wow banget, sesuai yang saya mau. Ternyata memang harus dikasih plat ya, supaya dia bagus, cantik, bulat kayak gini, tidak patah kayak gitu. Nah kita kurang 3 menit lagi dan kita diamkan di oven. Nah kawan-kawan, ini saya punya timer sudah bunyi, jadi sudah 30 menit. Sekarang kita kasih mati. Nah ini di oven kawan-kawan setelah 30 menit. Tapi saya rasa kita mesti kasih biar 5 menit lagi ya. Jadi sekarang saya tambah 5 menit lagi kawan-kawan. Yes. Nah kawan-kawan, sampai timer sudah bunyi. Nah kue sudah harum. Sekarang kita kasih mati oven ya, tinggal kasih nyala lampunya saja. Kita biarkan sebentar baru kita keluarkan ya. Nah kawan-kawan, ini dia hasilnya seperti yang kalian lihat ya. Jadi seperti begitu, mantap. Nah tinggal kita hias. Karena ini sudah malam, jadi saya kasih tinggal 1 malam dulu, terus saya hias besok ya kawan-kawan. Dan yang itu juga sekalian, kalian lihat ini jam 1 malam. Nah kawan-kawan, sebelum sapi tidur, mari kita coba potong ya. Jadi seperti kalian lihat tadi bikin adonan ini sama resepnya, tapi ini lebih lembek adonannya hasilnya dan ini lebih keras ya. Jadi kalian bisa lihat kenapa, makanya alasannya setiap telur itu berbeda-beda. Mari kita potong-potong satu yang jelek boleh teman-teman, supaya ini jadi kayak gini ya. Jadi ini karena masih baru dan masih panas, jadi dengar suaranya seperti itu. Kalian lihat dalamnya berongga seperti yang kita mau ya. Jadi bayangkan kalau dia seperti begini bulatnya, rongganya tuh bagaimana gitu ya. Dan kita bikin pastry flan. Sekarang saya timbang 25 gram maizena dan 25 gram terigu, nah kira-kira seperti ini teman-teman. Sekarang kita aduk-aduk sampai rata
terus kita sisihkan. Nah, sekarang susu teman-teman 500 ml, garam dan 5 butir kuning telur. Sekarang saya rebus susunya terlebih dahulu. Jangan mendidih ya teman-teman, cuma sampai simmer, jadi hangat-hangat dikukuh. Nah, ini telur juga cuma 5 buah kuning telurnya saya. Nah, kawan-kawan, di sini 5 buah kuning telur kita kocok dengan kocokan tangan, dicampur dengan gula dan kita kocok sebentar sampai berubah warna sedikit ya. Nah, kawan-kawan, kira-kira begini ya. Sekarang kita tambahkan campuran tepungnya. Terus kita kocok lagi hingga tercampur rata. Kalian juga boleh pakai cara Indonesia yang semua sudah diaduk dulu baru dimain, tapi saya rasa hasilnya tidak seenak kalau kita bikin gini. Terus kita tambah garam sedikit. Nah, ya. Nah, teman-teman, ini saya flash sudah, ini susu, dia hangatnya seperti begini ya. Jadi sekarang saya kasih masuk sedikit dulu di dalam adonan telur nih, terus saya aduk perlahan-lahan. Tambah sedikit demi sedikit kawan-kawan sampai air susu semua masuk ke dalam adonan telur. Sekarang teman-teman, kita tambahkan vanili pasta sedikit saja teman-teman, buat untuk harumnya saja ya. Seperti biasa, saya tidak lupa kasih juga rum bakar sedikit supaya harum ya. Nah, ini sudah teman-teman. Sekarang kita masak. Masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk ya kawan-kawan, perlahan-lahan sampai adonan kental. Nah kawan-kawan, ini sudah sedikit panas, mulai panas dan sudah mulai kental. Ini kalau sudah begini kecilkan api ya, dan aduk terus teman-teman, jangan stop sampai dia mengental. Perhatikan baik-baik kawan-kawan ya. Nah teman-teman, setelah mengkilat kita tetap aduk terus, tapi kita tambahkan mentega. Setelah itu kita aduk terus sampai menteganya larut dan sampai mengkilat matang betul-betul teman-teman. Nah teman-teman, setelah mentega tercampur dengan baik dan adonan mengkilat, sekarang kita saring kawan-kawan. Saring supaya kalau seandainya ada ampas atau ada apa gitu dia bisa tersangkut ya.
Nah teman-teman, sekarang sudah selesai dan masih hangat. Kita harus tutup dengan plastik warping. Dan teman-teman, ini kita tutupnya itu bukan dari atas tapi langsung di flanya sendiri, karena kalau tidak nanti flanya di bagian atasnya keras dan berkerak. Ini hanya untuk menghilangkan keraknya ya. Nah kawan-kawan, ini fla sudah dingin. Sebelum kita isi, saya buka ya. Dan kalian lihat ini dia kayak gel-gel gitu ya. Kalau kalian suka kawan-kawan, ini kita bisa langsung isi di dalam kue sus. Kita mixer dulu sebentar supaya bisa di-squeeze ya. Nah, rasanya enak teman-teman. Enak sekali rasanya teman-teman ya. Sekarang saya isi di kantong, baru saya kasih ke. Nah setelah kita orang mixer kawan-kawan, karena ini mau pakai bukan cuma untuk satu resep, jadi saya simpan, saya taruh di sisikan. Dan sekarang kita mulai bikin yang kita mau bikin untuk video. Nah kawan-kawan, ini hasilnya ya. Dan ini sudah tinggal semalam dan kalian lihat masih gurih dan garing ya. Nah sekarang saya mau kasih tunjuk kalian mengisinya, dan kali ini saya mau isi dengan vanili kram pakai rum ya. Nah jadi saya ambil resep, saya punya resep fla. Saya bikin sedikit saja teman-teman buat contoh. Terus saya pakai rumnya Black Forest ya. Dan saya tambah rum Black Forest ya. Vanili pasta supaya lebih kental. Dan seperti kalian tahu ininya juga vanili ya kawan-kawan toh, flanya. Terus saya tambah krim lagi, cuma saya krim sudah tidak banyak teman-teman, cuma sedikit. Krim sudah habis. Dan teman-teman, saya tambah fla instan. Saya tambah fla instan sedikit. Karena saya tidak punya krim, jadi saya ganti susu. Sekarang saya mixer ya. Nah kawan-kawan, ini sudah selesai. Sekarang kita kasih masuk di dalam spoitan ya. Nah kawan-kawan, ini yang black ya. Sekarang saya isi dulu yang ini. Ya. Oops.
Jadi saya sudah isi 3 teman-teman. Terus yang keempat ini agak ini, jadi saya potong ya. Gampang teman-teman ya. Ini juga biar langsung terbuka dengan ini ya. Iya. Sekarang ini saya isi dulu di sini ya. Nah, kawan-kawan yang ini nah, ini dia teman-teman. Sekarang saya hias ya. Nah, itu dia teman-teman. Sekarang kita foto. Nah, kawan-kawan, ini dia Black Charcoal Sus Vanilla Rum. Nah, kawan-kawan, berhubung di dalam Om lagi nonton TV, jadi kita menjelaskannya di luar. Nah, kawan-kawan, ini kulit kue sus. Kalau kalian kasih biar dia betul-betul kering di dalam oven, pas sudah dingin dia tidak akan turun, dan kalian bisa kasih masuk freezer atau cuma taruh dalam kantong terus taruh di kulkas. Nanti kalau pas mau pakai sudah tinggal ambil satu. Yang penting jangan ditindis karena kan sus di dalamnya kosong ya. Jadi apalagi kalau seandainya kalian mau dia punya kulit lebih kering, setelah keluar dari oven kasih taruh di luar room temperatur, pasti dia lebih kering kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, ini dia sus charcoal vanilla rum ala Nona Merauke, dan ini juga resep baru saya coba. Jadi selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton ini video. Sampai jumpa video berikutnya. Please like it dan subscribe sus yang lain. Oke? Bye-bye.